Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Heru Triyono, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 2703025260. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Citepus 02 pada kelas 5 dengan materi infak dan sedekah dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dan kemudian kita lanjutkan dengan membaca suratan pendek, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Lahab, surat Al-Nasr, dan surat Al-Kafirun. Kepada ketua kelas, silakan untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, setelah selesai berdoa, semoga doa yang kita bacakan akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan memeriksa kehadiran kalian semua. Nanti silakan kalian jawab ada apabila namanya Pak Guru sebutkan. Alena Erlis, Ada. Dwi Ayu, Ada. Davita, Ada. Tigo, Ada. Virgina, Ada. Hafiz. Ada. Alhamdulillah, semuanya sudah berangkat semua. Kita bisa mulai untuk belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi dengan materi infak dan sedekah. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran problem based learning atau sering disebut dengan PBL. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian infak dan sedekah dengan baik dan benar. Terus tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil dari infak dan sedekah dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan contoh dari infak dan sedekah dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli, ikhlas, dan dermawan dengan baik dan benar. Semuanya sudah paham? Ya. Coba Pak Guru ingin tahu, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru ingin tahu, pernahkah kalian mendengarkan kata infak? Sudah pernah apa belum? Lalu di manakah biasanya kita berinfak? Di mana? Ya, di masjid. Lalu pernahkah kalian mendengarkan kata sedekah? Pernah dengar kata sedekah? Kepada siapakah biasanya orang-orang memberikan sedekah? Kepada Orang yang membutuhkan. ya,
kepada orang yang membutuhkan. Ya. Dalam kesempatan kali ini, nanti pembelajarannya kita akan bagi menjadi 4 kelompok belajar, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 anggota, campur baik itu laki-laki dan juga perempuan. Sepakat? Baik, langsung saja kita bagi. Untuk kelompok sini adalah kelompok 1, kelompok yang di sana adalah kelompok 2, yang di sebelah sana kelompok 3, dan yang di sini adalah kelompok 4. Ya. Nah, setelah Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok, silahkan Pak Guru minta nanti kalian perhatikan video pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan sebaik mungkin, karena video ini nanti akan ada materi tentang infak dan sedekah, sehingga kita akan semakin paham dengan infak dan sedekah. Bud, gimana? Terima gak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, man. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudahlah. Nabi ngasih 100.000, pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10, banyakkan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu King. Setelah kalian tadi menonton video yang Pak Guru tampilkan, ya, semoga dari video tadi yang kita tampilkan kita dapat belajar banyak tentang apa makna dari infak dan sedekah. Apa sih pengertian infak dan sedekah? Ya, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya membantu fakir miskin, membiayai masjid, sekolah, atau kegiatan-kegiatan sosial. Sedangkan sedekah
sedekah adalah segala bentuk pemberian yang dilakukan dengan ikhlas, baik berupa harta maupun non harta. Misalnya kita memberi uang, memberi makan, membantu dengan tenaga, bahkan dengan senyuman. Dalil tentang infak dan sedekah itu terdapat di Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan hadis riwayat Muslim yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Paham ya? Setelah kita mempelajari infak dan sedekah dari video dan dari slide PowerPoint yang tadi Pak Guru sampaikan, Pak Guru ingin memberikan kalian tugas untuk didiskusikan bersama teman kalian dalam satu kelompok, dan nanti salah satu dari kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Siap untuk mengerjakan? Siap. Silahkan dikerjakan dan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, silakan mulai. Breaking sebentar dengan sebuah tepuk, yaitu tepuk lope. Mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk lope. Lope kecil, lope sedang, lope besar, lope hidung. Mari kita mulai presentasi kelompoknya. Silakan Pak Guru minta salah satu dari perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompok. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah persamaan dari infak dan sedekah? Keduanya sama-sama merupakan amalan untuk berbagi dan membantu orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul? Betul. Ya, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Tuliskan 5 perbuatan yang termasuk sedekah. 1. Memberi makan kepada orang yang lapar. 2. Menyumbang untuk korban bencana alam. 3. Tersenyum kepada teman atau orang lain. 4. Menolong orang tua menyeberang jalan. 5. Membersihkan masjid atau lingkungan sekitar. Betul? Betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran sudah kita laksanakan bersama-sama. Dari awal pembelajaran sampai terakhir kita sudah berdiskusi kelompok. Maka kita bersama-sama ingin mengetahui bahwasanya apa bentuk sedekah yang kamu bisa lakukan tanpa uang. Maksudnya apakah bentuk sedekah itu bisa dilakukan tanpa uang? Bisa atau tidak? Bisa. Yang kedua, pernahkah kamu menolong dan
merasa bahagia setelah memberikan sedekah? Pernah apa tidak? Bagaimana perasaan kita ketika kita bisa memberikan sedekah? Senang apa tidak? Senang. Itulah ya. Semoga materi yang kita pelajari tersebut bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu infak dan sedekah adalah amalan mulia yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat hidup kita menjadi lapang, ya, dan tidak hanya dengan uang, tetapi juga dapat dengan senyuman, tenaga, dan perbuatan baik lainnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Pada ketua kelas silakan untuk dipimpin temannya berdoa. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Silakan nanti kalian bisa pulang dengan hati-hati. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.